Demo tolak tambang pasir yang semula damai tiba-tiba menjadi ricuh. Kericuhan terjadi karena warga Karosa dan Kaluku, Mamuju yang berdemo memaksa masuk ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Barat. Aparat yang berjaga-jaga langsung menghadang para pendemo tersebut. Kericuhan pun tak terhindarkan antara aparat dan pendemo. Seorang pengunjuk rasa sempat diamankan polisi. Aksi demonstrasi ini berlangsung hingga malam hari. Massa tak membubarkan diri karena salah satu dari mereka ada yang diamankan aparat. Setelah salah seorang massa aksi dibebaskan aparat, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Hari ini kami betul-betul kecewa. Kami diundang untuk audiens, tetapi yang kami temukan adalah kami dihalangi oleh pagar besi dan bapak-bapak petugas yang menggunakan seragam. Belum lagi tadi sempat ada anggota kami yang diamankan dan alhamdulillah kami bisa pulang dengan lengkap, tetapi dalam keadaan kondisi yang sangat kecewa. Meski sudah membubarkan diri, para pendemo mengaku akan tetap konsisten menolak tambang pasir di kampung mereka karena merusak lingkungan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Dua kelompok mahasiswa di kampus UIN Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat bentrok. Mereka saling serang menggunakan batu serta petasan. Bentrok melibatkan dua kelompok mahasiswa dari Fakultas Teknik UMI dengan anggota kelompok mahasiswa di unit kegiatan mahasiswa UKM. Beberapa fasilitas sekretariat UKM rusak. Tawuran mereda setelah pihak keamanan kampus serta aparat kepolisian melakukan upaya pembubaran. Penyebab bentrokan diduga dilatar belakangi penyerangan salah satu sekretariat UKM di kampus tersebut. Sementara para mahasiswa UMI lainnya terpaksa dipulangkan lebih awal untuk mencegah bentrok susulan. Nah, itu video beredar, masih kami dalami kebenarannya. Untuk sampai saat ini belum ada terlihat itu seperti yang ada di video. Namun demikian kami tetap melaksanakan kegiatan pencegahan. Jadi kami masih standby di sini. Ini video beredar dari kampus mana dikatakan? Itu masih kami dalami. Ada kemungkinan dari sini atau mungkin dari kampus lain. Dari Kota Makassar, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Eksekusi lahan seluas 10 hektar yang diajukan PT United Orta Berjaya terhadap 19 orang warga yang bermukim di kawasan Komplek Veteran, Jalan Rumah Sakit Haji Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan personel Polrestabes Medan mendapat perlawanan ketika hendak melakukan proses pengosongan rumah. Adu mulut dan saling dorong pun tak terhindarkan. Sejumlah penghuni pun berteriak dan menangis histeris ketika melihat tempat tinggalnya rata dengan tanah oleh alat berat. Salah seorang warga mengaku memiliki surat tanah dan belum mendapat ganti rugi dari pihak penggugat. Bahwa kami belum dibayari oleh pihak PT, melalui mediasi dari PN pun tidak ada dilakukan ke kami. Ada surat, kami pernah mengajukan ke gubernur melalui Pak Burhanuddin Nasution. Jurusita menjelaskan proses eksekusi lahan seluas 114.232 meter persegi ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Itu sudah kita beritahu kepada pihak yang berperkara yang ada di sini. Sesuai dengan perkara yang di sini yang kita beritahu. Bang, ini penggugat atas nama siapa, Bang? Penggugat atas nama PT United Orta Berjaya. Meski sempat ricuh, proses eksekusi tetap berjalan dan petugas mengangkat sejumlah barang berharga milik penghuni ke tempat yang telah disediakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Wanita ini mengamuk saat petugas Satpol PP akan memindahkan lapak dan gerobak dagangannya yang berada di atas badan jalan Pasar Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Tidak hanya itu, wanita tersebut bahkan mengambil golok dan mengejar petugas yang tengah menertibkan lapaknya berjualan. Sejumlah PKL yang ditertibkan di lokasi ini pun mengamuk dan melempari petugas dengan air cabai.
Para pedagang ini tak terima lapak jualan disita petugas. Penertiban ini dilakukan untuk menata kembali para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya, sehingga menimbulkan kesemrautan dan kemacetan. Meski mendapat penolakan dari sejumlah PKL, penertiban tetap dilanjutkan hingga para PKL yang berjualan di badan jalan kembali ke tempat yang telah disediakan di kawasan Pasar Bandan Buat tersebut. Pada saat ini kita melaksanakan kegiatan penertiban dan pengawasan di Pasar Bandar Buat karena memang ada banyak laporan dari masyarakat bahwa kurangnya tempat parkir dan juga sedikit semrawutnya keadaan di sekitaran pasar tersebut. Dan untuk penertiban ini kita menertibkan seluruh PKL yang tidak pada tempatnya dan mengosongkan kembali daerah parkir. Sehingga kita mengharapkan nanti pengunjung akan merasa nyaman ketika mengunjungi Pasar Bandar Buat tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Razia manusia silver yang digelar oleh Satpol PP di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai perlawanan. Petugas dilempari batu dan dilontarkan busur panas saat dilakukan upaya penertiban guna penegakan peraturan daerah. Beruntung dalam kejadian itu tidak ada anggota Satpol PP mengalami luka serius, hanya luka lecet di bagian kaki usai terkena lemparan batu. Meski sempat berusaha kabur hingga ke dalam kanal Sungai Sadang, tiba-tiba memberikan perlawanan. Bahkan dibantu oleh warga yang diketahui merupakan keluarga manusia silver. Kami dapat laporan meresahkan dan menimbulkan kerasahan di masyarakat, terutama pengguna jalan dan juga bagi oknum tersebut karena dia berada di jalan raya. Jika nantinya ada yang terjaring akan dibina di Dinas Sosial Makassar dan dibantu peluang kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Dari Makassar, Rio Muhammad Nur, iNews melaporkan. Setelah sempat menjalani perawatan medis, sopir truk yang mengalami kecelakaan maut dengan mobil angkutan umum di Purworejo, Jawa Tengah akhirnya meninggal dunia. Korban meninggal dunia di RSUP Sarjito, Yogyakarta, dan rencananya akan dimakamkan keluarga di Bojonegoro, Jawa Timur. Ladis, supir truk yang mengalami kecelakaan maut di Purworejo, Jawa Tengah meninggal di usia 48 tahun, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Pasien tersebut kemudian kita lakukan perawatan sesuai prosedur-prosedur penanganan medis, dan namun karena kondisinya memang cukup berat, sehingga pada hari ini tadi Jumat jam 5.08 Bapak L ini dibundut dan meninggal dunia. Kita nyatakan meninggal dunia. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu lalu. Supir truk yang dikemudikan Ladis mengalami remblong dan menabrak angkutan umum serta rumah warga. 12 orang tewas akibat peristiwa maut itu, termasuk Ladis yang sempat menjalani perawatan medis namun akhirnya meninggal dunia Jumat pagi tadi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Seorang wali murid warga Bekasi, Jawa Barat mengadukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terkait kebijakannya mengirim pelajar nakal ke barak militer. Selain telah melanggar HAM, Deddy Mulyadi juga diadukan atas dugaan telah melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Kedatangannya ke kantor Komnas HAM didampingi tim kuasa hukum dari LBH Pendidikan Indonesia untuk meminta Komnas HAM turun tangan terkait kebijakan Deddy Mulyadi yang syarat dengan pelanggaran HAM. Wali murid ini juga menilai sanksi mengirim siswa nakal ke barak militer tidaklah tepat. Ditambah lagi, tidak ada jaminan siswa tersebut dapat berubah. Justru pendidikan ala militer rentan membentuk kepribadian anak bisa menjadi lebih keras. Wali murid ini menuding Deddy Mulyadi tidak paham falsafah pendidikan serta telah melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Ya, itu menurut kami ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan, bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer.
Dengan aduan tersebut, Adel berharap Komnas HAM segera membentuk tim investigasi agar hasil yang didapat bisa menghentikan kebijakan yang dikeluarkan Deddy Mulyadi. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Mantan Presiden RI ke-7 Jokowi mengutus perwakilan keluarganya untuk menyerahkan ijazah yang diminta penyidik Bareskrim Polri. Perwakilan keluarga Jokowi adalah adik Ibu Iriana, Wahyudi Andrianto. Penyerahan dokumen ijazah itu terkait penyelidikan atas laporan yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA atas dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurut kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, ijazah lengkap mulai dari SD hingga kuliah tersebut akan diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Pak Jokowi sudah terima suratnya juga, dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Karena hari ini itu memang agendanya permintaan dokumen. Yakub juga mengungkap alasan mengapa adik ipar Jokowi yang menyerahkan ijazah Jokowi sendiri. Karena ijazah tersebut merupakan dokumen sensitif dan harus dibawa oleh orang yang sangat dipercaya. Sementara itu, adik ipar Jokowi sendiri tidak berbicara ke awak media dan langsung masuk ke gedung Bareskrim Polri bersama ajudan Jokowi, Kompol Sarif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto merasa resah akan maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Presiden juga menyayangkan keberadaan ormas yang malah menciptakan iklim yang tidak kondusif khususnya di kalangan pengusaha. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurut Mensesnek, Presiden Prabowo tengah mencari solusi dari persoalan sosial tersebut. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi. Kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, dia tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi kan gitu. Terkait adanya usulan pembentukan satuan tugas khusus untuk memberantas premanisme, Pras menegaskan hal tersebut belum diputuskan. Tim liputan iNews melaporkan. Panik dikejar massa, usai gagal melakukan aksi maling motornya, seorang pria nekat menjeburkan diri ke dalam kali Mokervart di kawasan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku yang terus berusaha berenang agar tidak ditangkap warga yang terus mengejarnya, akhirnya berhasil diamankan petugas kepolisian. Sayangnya, satu pelaku lainnya berinisial H lepas dari kejaran dan melarikan diri. Dari tangan pelaku, petugas mendapati barang bukti alat untuk melakukan pencurian, yaitu sejumlah kunci letter T. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku berinisial AS itu ternyata merupakan residivis atas kasus curanmor yang bebas pada bulan Desember 2024 lalu. Kini AS menjalani pemeriksaan lanjutan di ruang reskrim Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Melakukan pencurian motor di Jalan Kertajati, yang kemudian motor berhasil dibawa lari, tapi seketika korban melihat pelaku yang akhirnya mendakan maling, yang kemudian memancing warga untuk mengejar yang bersangkutan, yang akhirnya pelaku kabur melarikan diri ke arah Kali dan Mogot. Pelaku dijerat pasal KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kini polisi masih memburu pelaku H yang masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Anggota Satreskrim Polres Bangkalan membekuk MH, DPO kasus curanmor yang terjun ke sungai saat hendak ditangkap di depan RSUD Bangkalan, Jawa Timur. Upaya penangkapan ini sempat dihalangi istri pelaku yang datang ke lokasi saat mengetahui suaminya dikejar polisi.
Kasus terungkap setelah aksinya mencuri sepeda elektrik, terekam kamera pengawas di Kelurahan Kraton, Kabupaten Bangkalan pada Januari lalu. Sebelumnya, polisi meringkus rekan pelaku, dan dari hasil pengembangan, MH pun ditangkap petugas. Kepada polisi, tersangka yang sudah 2 kali masuk penjara ini mengaku beraksi di sejumlah TKP di Bangkalan bermodalkan kunci letter T. Kemudian kasus curanmor di tahun 2023 dengan vonis 2,5 tahun menjalani hukuman 1,5 tahun, baru keluar Januari 2025 kemarin. 3 Januari 2025 langsung melakukan pencurian bersama dengan salah satu pelaku yang sebelumnya kita tangkap. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. AN, seorang ibu rumah tangga, menjadi bulan-bulanan warga Batu Merah Dalam, Sirimau, Kota Ambon, Maluku setelah kepergok mencuri di salah satu rumah warga. AN tertangkap basah saat menyelinap masuk di salah satu rumah warga Batu Merah Dalam pada dini hari untuk mencuri kesekian kalinya. Warga berhasil menangkap pelaku kemudian mengikatnya menggunakan tali rapia. Pelaku langsung dihakimi oleh warga sekitar yang geram atas aksinya tersebut. Saat diinterogasi warga, pelaku mengakui perbuatannya mencuri di komplek tersebut dan telah dilakukan lebih dari 1 kali. Aksinya dilakukan setiap dini hari saat warga tertidur pulas. Semua barang-barang masih ada. Pas bangun pagi begini, semua sudah ada lagi dompet, semua sudah ada lagi. Ya, tapi sebelumnya itu ada lagi kehilangan. Tadi sudah ditanya, waktu di sana dia mengaku bahwa dia yang ambil bapak itu punya uang. Aksi main hakim sendiri ini berhasil dilerai setelah personil Polsek Sirimau tiba di lokasi kejadian dan langsung membawa pelaku ke Mapolsek untuk dimintai keterangan. Kasus-kasus pencurian, masa sudah di... Hakim asal dari warga setempat, mungkin itu yang Korbannya? Korban pencurian, Pak? Untuk korban dari warga Batu Merah, Pak. Barang-barang apa yang diambil, Pak? Barang buktinya? Untuk barang bukti tadi, barang bukti awal barang-barang perabotan rumah. Pelaku kini ditahan di rutan Polsek Sirimau. Polisi juga telah melakukan penyelidikan lantaran sejumlah barang bukti hasil curian telah dijual ke beberapa penadah. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Sepasang suami istri berinisial N dan E yang diduga menganiaya anak kandungnya sendiri hingga meninggal dunia ditangkap Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Saat penangkapan di kawasan Blok M Jakarta Selatan, N dan E tidak dapat berkutik. Terungkapnya tindak penganiayaan tersebut saat kedua pelaku membawa anak yang masih berusia 2 tahun ke Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu dokter menyatakan korban sudah tidak bernyawa dengan kondisi dipenuhi luka lebam dan tangan terkilir. Ada beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan, yang memang juga dari hasil keterangan saksi mengarah bahwa itu ada tindak kekerasan. Hasil penyidikan sementara polisi, pelaku juga melakukan kekerasan terhadap anak pertamanya yang berusia 5 tahun. Korban saat ini dalam perlindungan unit pelaksana teknis Pusat Pelindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Di antara lembah sunyi dan pasir Madinah yang panas, berdiri megah sebuah masjid yang menjadi saksi awal perjalanan suci jutaan umat Islam setiap tahunnya. Di masjid inilah Rasulullah memulai ihram ketika hendak melaksanakan haji dan umroh dari Madinah menuju Mekah. Dibangun di atas lokasi bersejarah, masjid ini menjadi tempat mikot atau batas awal niat ihram bagi penduduk Madinah dan mereka yang melewati jalur ini. Masjid Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah merupakan tempat mikot bagi jemaah haji dari Madinah. Lokasinya berada di tepi jalan raya Madinah Mekah, tepatnya di distrik Zulhulaifah. Dan ini jaraknya 9 km dari Nabawi. Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern dan fasilitas lengkap. Terdapat lebih dari 500 kamar mandi dan tempat wudhu yang mampu menampung ribuan jemaah dalam satu waktu. Disinilah jutaan peziarah mengenakan pakaian ihram, melepas atribut dunia, dan mulai memasuki dimensi spiritual perjalanan menuju Baitullah. Masjid ini bukan sekedar tempat singgah,
namun juga menjadi pintu gerbang menuju kesucian dan titik awal transformasi batin, di mana setiap langkah menuju Mekah yang dimulai dengan niat dan doa menjadi berkah. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, Anyus melaporkan. Untuk memberikan apresiasi ke pengguna setia aplikasi PLN Mobile, PT PLN menggelar launching Gelegar PLN Mobile di kantor PLN Pusat Jakarta Kamis siang. Acara ini digelar untuk mempererat hubungan dengan pelanggan sekaligus meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Selain itu, acara ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi pelanggan mengenai berbagai fitur dan layanan yang tersedia di aplikasi PLN Mobile. Kita jangan lengah gitu ya. Patut berbangga hati tetapi jangan lengah, tetap terus kita tingkatkan kinerja pelayanan kita, tetap terus kita tingkatkan respon-respon cepat kita. Tujuan daripada Gelegar PLN Mobile ini bagaimana kita terus meningkatkan brand awareness daripada PLN Mobile itu sendiri. Yang kedua meningkatkan transaksi dan meningkatkan revenue dari transaksi tersebut. Dengan adanya acara ini diharapkan para pelanggan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus menggunakan aplikasi ini sebagai sarana utama dalam berinteraksi dengan PLN. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Rudi Mevio Rumegan resmi memimpin DPW Partai Perindo Sulawesi Utara. Setelah dilantik Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar beserta jajaran. Hadirnya pengurus baru diharapkan dapat membesarkan Partai Perindo yang juga dikenal sebagai partai kita di Bumi Nyur Melambai untuk menjemput kemenangan. Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan struktur Partai Perindo yang akan terus dilakukan di berbagai daerah. Perindo sadar betul bahwa kalau kita mau punya peluang untuk tembus Senayan di 2029, kita harus transformasi besar-besaran. Dan ini juga amanah untuk teman-teman di Provinsi Sulut. Jadi transformasi yang kita mulai di pusat harus bisa diterjemahkan di level daerahnya masing-masing. Bagian dari kick off ke teman-teman dari DPW Sulawesi Utara, betul-betul bisa mengelaborasi untuk bisa betul-betul menjalankan berbagai aktivitas-aktivitas di Perindo di Sulawesi Utara. Optimistis dengan kepengurusan yang baru, Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Utara, Rudi Mevio Rumegan, yakin mampu menyumbang lebih banyak kursi, serta akan terus mengawal program kerja pemerintahan Julius Selvanus, Victor Mailangkai yang diusung Partai Perindo. Memenangkan hati rakyat yang pada intinya mengabdi kepada masyarakat. Harapannya apa? Harapannya di 2029 Perindo di Sulawesi Utara keluar sebagai pemenang, baik legislatif maupun eksekutif. Kita akan lakukan konsolidasi dan lain-lain. Pada Pilsrek nanti kami yakin kami bisa dapat target kami 40 kursi untuk kabupaten kota, 4 kursi untuk provinsi. Kemungkinan bisa 1 kursi DPR RI. Jajaran pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Utara diharapkan dapat memperkuat struktur dan menyiapkan kader-kader terbaik agar dapat mencapai target yang lebih baik di pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.